Hari ini gue ada di kandang ternak gue sendiri nih, friend. Gue beternak loh, asik. Selain gue pemain, gue juga ternak murai-murai gue gitu ya. Buat ternak sebagian lagi masih gue mainin gitu ya. Cuma tinggal beberapa yang dimainin. Nah, hari ini gue mau berbagi pengalaman nih, friend, buat kalian semua, apalagi yang baru belajar beternak gitu ya. Gue juga sih sebenarnya baru belajar, tapi ya ini pengalaman gue ya, gue sharing sama kalian. Jadi hari ini gue tuh habis manen telur-telur yang zong atau telur-telur yang gagal menetas. Nah, biasanya telur yang gagal menetas itu biasanya telurnya tuh nggak dibuahin, atau biasanya tuh bahasa kasarnya dia tuh nggak ada kawin, nggak ada perkawinan, nggak kawin ibaratnya gitu ya. Jadi kalau burung nggak kawin itu biasanya di jantan, karena betinanya kan bertelur, telurnya kan zong ya, berarti jantannya nih, friend, yang bermasalah. Jantannya biasanya kalau nggak kawin itu dia tuh kurang birahi atau belum birahi. Nah, kalau untuk nanganin burung jantan yang kurang birahi atau belum dapat birahi, biasanya tuh gue angkat dulu ya, gitu ya. Gue angkat dulu, gue mandiin, gue jemur gitu ya. Nah, biasanya di pola makan tuh gue tambahin setiap hari cacing pertama, kedua itu kroto kalau gue ya, karena cacing itu bagus banget kalau dipakai setiap hari untuk naikin birahi burung. Yang kedua itu kroto kalau tiap hari juga buat naikin birahi burung. Nah, ada lagi nih, friend, masalahnya kalau sampai telurnya zong dan nggak menetas, itu kita lihat di indukan jantan. Nah, gue mau kasih lihat nih, gue bukan pengalaman, tadi gue habis ngalamin ya. Jadi indukan jantan biasanya itu punya lemak, friend, di tubuhnya. Nih, gue mau kasih lihat nih. Tadi udah gue tangkap nih, pas pagi-pagi gue tangkap nih jantannya pertama kali. Sini, bang. Nih, ini burungnya nih. Jadi tadi pagi nih, friend, gue pas kasih makan burung tuh pagi-pagi ya, gue ngeliat gitu ya. Jadi ini burung jantan gue baru kelar mabung. Gue sih tadinya mau gue tangkep, friend, dari pas dia nyodok ekor, pengen gue tangkep, pengen gue taruh kandang dulu gitu, buat dijemur, dimandiin gitu. Karena kan kalau di kandang ternak matahari masuk juga nggak terlalu panasnya tuh beda sama kalau kita rawat sendiri, kita jemur kan dia dapat panas tuh maksimal gitu. Tapi kalau di kandang ternak kan enggak gitu ya. Nah, dia nih abis kelar mabung, lihat tuh badannya, friend. Badan burungnya nih gede kan, kelihatan tuh. Jadi gue udah curiga nih, kayaknya bakal indukan gue kayaknya berlemak nih, karena gue udah pernah ngalamin sebelumnya. Gue udah feeling nih kayaknya berlemak, karena gue lihat satu ciri-ciri nih ya, ciri-ciri jantan yang berlemak itu kelihatan satu di kandang ternak nih. Buat kalian nih, perhatiin terbangnya tuh kelihatan, friend. Burung tuh terbangnya kayak orang tuh berat gitu ya, kayak dia tuh berat banget gitu ya. Yang kedua dia tuh mangap. Lihat nih, friend, tuh. Jadi di kandang ternak juga gue udah lihat burungnya mangap aja gitu ya. Nah, akhirnya tadi pagi gue betinanya sih lagi ngerem. Udah 11 hari. Sebenarnya sih emang belum waktunya dia tuh menetas. Cuman gue ngelihat dari fisiknya, lakinya, jantannya kayak gini, ya udahlah, tadi gue ambil gitu ya telurnya. Nah, jadi gini nih, friend. Tadi abis itu pagi-pagi gue tangkap jantannya. Gue bawa keluar, gue tiup. Jadi kalian bisa tiup di bagian dada, gue tiup. Nah, habis gue tiup itu kelihatan, friend, di dadanya dia tuh udah mulai ada benjolan, sama di bagian perut. Di bagian perutnya tuh udah ada benjolan. Nah, itu biasanya lemak, friend. Nah, kalau burung yang berlemak udah pasti, friend, telurnya tuh bakal zong. Karena apa ya? Pas dia kawin tuh nggak nyampe, friend, karena ada benjolan di perutnya itu. Karena gue udah ngalamin deh berapa kandang yang lalu, jadi makanya gue tangkap. Dan langkah selanjutnya, betinanya di luar, gue ambil telurnya. Tadi sih ada, cuman udah kebuang. Gue ambil telurnya, gue pakai HP, gue senter. Ternyata gue lihat bener, dia tuh bening. Jadi kalau telur yang nggak ada isinya tuh, kalau kita senter pakai senter HP gitu ya, itu tuh bening, nggak ada serat-serat
kayak darah gitu nggak ada, jadi bening polos, jadi bisa tembus. Jadi kalian bisa lihat deh. Nah, ada 3 telur yang begitu semua. Akhirnya gue ambil, gue buang. Nah, akhirnya udahlah dua-duanya, karena dia udah jodoh kan, gue masukin nih ke sini untuk ngurangin lemaknya si jantan gitu ya, lemaknya si jantan nih. Dan kalau di kandang begini juga kan pola makan keatur. Kalau di kandang ternak kan nggak teratur, ibaratnya kita ngasih brok gitu ya. Kalau di sini kan kita bisa apa namanya, bisa kita atur. Nah, kalau gua nanganin burung yang berlemak kayak gini nih, friend, kayak kemarin ya, sebenarnya lebih cepat itu masuk di kandang ternak, di kandang umbaran. Jadi jantannya atau dua-duanya nggak apa-apa sih, masukin aja ke kandang umbaran, sehari-hari di dalam kandang umbaran. Nah itu cepet banget, biasanya nggak sampai 2 bulan, sebulan setengah aja dia udah hilang lemaknya kalau masuk di kandang umbaran. Karena kandang umbaran gue di luar, jadi kena panas, udah otomatis kena panas seharian gitu. Cuman kita kasih tutup bagian yang ada tangkringannya gitu, dia nanti kan terbang-terbang. Nah biasanya kalau burung berlemak tuh lagi kapan gue pernah bikinin konten, dia juga untuk terbang tuh ke paling berapa meter doang, 2 meter aja dia udah berhenti. Nanti kelihatan kalau lemaknya itu udah hilang, dia dengan cepat kandang umbaran tuh kan 6 meter ya, dengan cepat dia pasti wus bolak-balik. Tapi kalau masih berapa meter berhenti itu berarti masih ada lemaknya, friend. Nah berhubung kandang ternak gue lagi kandang umbaran gue lagi ada isinya gitu ya, jadi sementara gue begini nih, friend. Caranya, friend, dijemur setiap hari. Tapi ingat, kalau baru diangkat nih jantan yang berlemak, jangan buru-buru lo jemur, apalagi dijemur lama, panas, udah pasti bakal mati burung lo. Karena gue ngalamin waktu itu di kandang ternak gue yang satu, gue gitu, gue angkat jam 9, gue cerita udahlah gue jemur langsung. Gue jemur, friend, nggak nyampe setengah jam, cuman kan dari jam 9 ke setengah 10 tuh panasnya lo atau ngejoprak, mati burungnya gitu. Jadi apa ya, siklus di kandang ternak sama di kandang ini kan beda. Jadi habis dari kandang ternak nih kayak gini, diemin aja dulu 1 hari biar dia adaptasi dulu. Nah besoknya nih biasanya baru deh nih gue jemur, tapi jemurnya matahari pagi dulu, friend, jam 7:30, perlahan aja, kayak perlahan burung baru kelar mabung lagi 15 menit. Nah nanti kalau udah kuat setengah jam nggak apa-apa gitu. Biasanya kalau itu di kandang ini 2 bulanan lah, 1,5 bulan gitu. Kalau mau lebih cepet sih dioperasi, cuma gue belum berani gue ngoperasi sendiri, jadi cara alami aja gue kayak begini gitu, friend. Pengalaman gue masalah telur-telur yang zonk dan penanganannya, friend. Jadi buat kalian nih yang lagi beternak pemula gitu ya, bisa diperhatikan, siapa tahu sharing gue ini bermanfaat ya, friend, buat kalian semua yang lagi nonton vlog gue hari ini. Oke, friend, sampai ketemu lagi di konten YouTube gue berikutnya yang lebih menarik, yang lebih keren pokoknya. Oke, salam kicau mania Nusantara, see you, bye-bye.